Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri kamu yang mantan nangis kangen kepadamu setiap hari. Ya. Jadi mungkin sekarang kita yang kangen mantan sampai berbesmili. Kita yang kangen kepada mantan sampai nangis-nangis, dan mantan tidak pernah peduli kepada kita. Dia mengabaikan kita, dia sibuk dengan dunianya, dan dia sibuk dengan kehadiran pasangan barunya. Di saat kita sedang susah, mantan bergembira. Ya. Nah, sekarang ya, ini harus dibalik nih. Kalau kita terus larut meratapi perpisahan kita dengan mantan ya, isi media sosial kita cuman curhat terus tentang mantan ya, itu akan membuat mantan tambah happy itu, melihat hidup kita berantakan. Nah, tetapi ada 3 ciri-ciri pada diri kita yang kemudian membuat keadaannya menjadi berbalik ya. Mantan yang akan nangis setiap hari, merindukan kita, kangen, dan seterusnya. Apa ciri-ciri itu? Yang pertama, setelah perpisahan itu terjadi, setelah mantan mengkhianati kita, kita tidak ambruk, kita tidak peduli. Walaupun itu yang kelihatan di casing kita saja. Kalau kita masih nangis-nangis sedikit-sedikit, nangis tipis-tipis ya, berbesmili itu kan nangis tipis-tipis. Kangen kepada mantan ketika kita sedang sendirian. Atau kita sedang curhat, tapi kepada orang yang betul-betul dekat dan bisa kita percaya untuk menjaga rahasia kita ini. Kalau kita curhatnya kepada orang yang ember, repot tuh. Seluruh dunia bisa tahu. Karena itu hati-hati memilih tempat curhat. Kalau kita masih nangis tipis-tipis selama mantan tidak tahu, itu kita lakukan ketika kita sendirian atau bersama teman curhat yang bisa kita percaya tadi. Itu manusiawi. Tapi di permukaan, di media sosial, yang mantan lihat, kita tidak peduli dengan perpisahan itu. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang tegar, artinya orang itu juga memberitahukan ada sesuatu yang sesuatu itu terjadi tidak memberikan dampak kepada dia. Dia terlihat tetap tegar dan tangguh. Ya. Tapi kita lebih dari itu. Kita tidak peduli. Kita tidak pernah membicarakan perpisahan itu dengan media sosial. Kita tidak juga menunjukkan kemarahan kita kepada mantan ya. Kan ada orang marah kepada mantannya, yang dia lakukan adalah menghapus semua foto-foto mantan di media sosialnya. Ya. Kita tidak melakukan perubahan apapun. Kita tetap menjalani hidup kita seperti biasanya. Seperti tidak pernah terjadi apapun. Kita tetap ceria, tetap bercanda di media sosial kita. Nah itu tuh yang akan membuat mantan menjadi bingung ya. Dalam bayangan mantan ketika dia mengkhianati kita, kita akan ambruk. Ya. Kita akan kehilangan semangat dan gairah hidup kita. Pekerjaan kita akan jadi berantakan dan seterusnya. Tapi justru realitanya sebaliknya. Kita tidak peduli.
dengan perpisahan itu. Ya, kalaupun mantan di media sosialnya memamerkan pasangan barunya, ya kita pura-pura tidak melihat saja. Kita tetap fokus kepada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mantan melihat bahwa setelah perpisahan itu terjadi, hidup kita justru menjadi semakin berwarna. Ya, artinya apa? Artinya sekarang kita rajin tebar pesona di media sosial. Orang itu ya, ketika dia merasa tidak punya saingan, maka apa yang dia miliki itu tidak akan pernah dia sentuh, akan dia abaikan. Contoh nih ya, ada anak kecil nih, dia punya mainan, berantakan di mana-mana sampai kadang-kadang tempatnya pun dia tidak tahu. Kemudian oleh orang tuanya dibilangin, ini mainan kalau berantakan tidak dibereskan, nanti mama kasih ke teman yang tidak punya mainan. Lebih bermanfaat daripada kamu tidak pernah menyentuh mainan, mainnya HP terus kan gitu, dan mainan dibiarkan berantakan di mana-mana. Apa yang terjadi ketika dia mulai merasa punya saingan? Wah, itu marah. Ya, marah kepada mamanya yang mau memberikan mainan tadi. Mainannya langsung mendapatkan perhatian, ya, dirapikan, kemudian digunakan kembali dan seterusnya. Nah, jadi gitu. Mantan itu harus merasakan bagaimana rasanya ketika sekarang dia punya banyak saingan, punya kompetitor, ya, yang menginginkan untuk menjadi pasangan kita. Dan itu bisa terjadi itu ketika kita sekarang menggunakan media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan media sosial kita itu dengan teliti, dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Jadi kalau mau foto, jangan asal-asalan, dipilih fotonya yang paling bagus, ya. Kalau perlu diedit, ya diedit sedikit begitu untuk mendapatkan performa yang terbaik. Nah, sehingga followernya meningkat. Ketika misalnya laki-laki ya menggunakan media sosial, menampilkan dirinya ganteng, cakep, otomatis kok follower wanitanya akan meningkat. Dan sebaliknya, wanita dia menggunakan media sosialnya juga dengan bagus, dia menampilkan citra dirinya yang cantik, mempesona, otomatis kok followernya yang laki-laki akan meningkat. Nah, jadi sekarang ketika mantan melihat hidup kita begitu berwarna, ya kita begitu banyak diinginkan oleh kompetitornya, saingan-saingannya, nah itu akan mulai membuat mantan berbesmili, ya, mulai nangis tuh, karena takut jika kita akan memilih orang lain. Dan yang ketiga, mantan melihat setelah perpisahan itu terjadi, apapun yang kita kerjakan sekarang jadi duit. Artinya apa? Kita sukses, ya. Kita fokus kepada pekerjaan kita dan terlihat peningkatannya. Kita punya banyak hal yang baru yang selama ini cuman bisa menjadi mimpi bagi kita dan mantan, tapi sekarang bisa kita beli. Ya, mantan melihat kita sukses, dan ini juga bisa tercapai kan kalau kita mau kerja keras. Kita bisa kerja keras dan fokus kalau kita mengabaikan mantan dulu. Wa alaysa lil insani illa masya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
Ketika mantan melihat kita sukses, mapan, kaya, kita juga keren sekarang, ya banyak orang yang berlomba-lomba ingin mendapatkan kita dan kita tidak peduli dengan dia. Ya, itu yang akan membuat mantan nangis setiap hari, kangen dan pengen balik kepada kita. Iri dengan segala keberhasilan dan pencapaian-pencapaian kita. Intam saskum hasanatun tasukhum wa intusibukum syai'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Namun jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka bergembira karenanya. Ketika kita sukses, bahagia, mapan, fans kita banyak, itu yang akan membuat mantan bersedih hati, iri, nangis setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.